Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy mau ngebahas nih ya, Marvel Studios News of the Week. Ada berita terbaru apa lagi nih dari Marvel Studios terkait project-project mereka. Setelah kemarin rilis ya beberapa announcement pengumuman dari project SDCC dan event Disney D23, banyak banget ya teman-teman di-share dari mulai project Marvel ke depannya, Avengers Kang Dynasty yang dirubah menjadi Avengers Doomsday, beberapa trailer baru untuk series yang akan rilis tahun depan seperti Ironheart, Daredevil, movies juga seperti Thunderbolts, Captain America Brave New World, dan promosi untuk series yang akan rilis September ini yaitu Agatha All Along. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bahas ada berita terbaru apa aja dari Marvel Studios. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya guys. Here we go. Kita bahas berita yang terbaru aja ya teman-teman. Untuk semua berita terbaru update di SDCC 2024 dan juga event Disney D23 sudah aku bahas di video sebelumnya, so gak akan aku repeat lagi ya guys. Oke, berita pertama ini datang dari Marvel Animasi nih teman-teman, dimana Marvel Studios itu sedang ngedevelop atau mengembangkan seri animasi Marvel terbaru yang berjudul A Power Pack. A Power Pack ini adalah grup superhero anak-anak yang muncul di Earth 616 ya teman-teman. Sepertinya ini akan membawa superhero anak-anak ya teman-teman ya, A Power Pack. Berikutnya informasi dari animasi What If season ketiga yang dimana akan rilis akhir tahun ini. Dan diinformasikan bahwa seri animasi What If ini akan berakhir di season ketiga dan Marvel Studios akan ngepospon atau nggak akan buat lagi ya seri animasi What If ini, kayak di stop dulu. Mereka akan fokus ke beberapa seri animasi lainnya, khususnya seri animasi Marvel Zombie. Jadi memang What If ini sebenarnya kan merupakan series atau project Marvel Animation yang bisa long last ya guys ya, karena kan ceritanya itu what if atau cerita yang terjadi di multiverse semesta Marvel yang lain, tetapi kayaknya akan berhenti terlebih dahulu di season ketiga karena Marvel kan ada banyak tuh cabang Marvel animasi ya guys ya, dari mulai X-Men 97 dan beberapa ada judul baru yang akan memperkenalkan seri animasi berikutnya. Well, next update ini datang dari Robert Downey Jr. Setelah kemarin di SDCC diumumkan bahwa ia akan kembali ke MCU memerankan karakter Dr. Doom di Avengers Doomsday. Hari ini diberitakan nih bahwa nanti Dr. Doom versi Tony Stark ini berasal dari semesta yang sama dengan semesta para Fantastic Four nanti di filmnya The Fantastic Four First Step. Sepertinya benar ya yang merumorkan bahwa nanti The Fantastic Four First Step itu adalah pertama kali nanti Robert Downey Jr. akan muncul di MCU sebagai Dr. Doom. Bener-bener banyak pro dan kontra banget ya guys tentang kemunculan dan kembalinya Robert Downey Jr. ke MCU sebagai Dr. Doom. Kalau aku sih oke-oke aja ya, tapi ada beberapa orang yang gak suka banget gitu loh. Tetapi nanti kita lihat aja ya update selanjutnya di Avengers Doomsday dan Robert Downey as Dr. Doom. Oke, next series animasi berikutnya ini adalah Eyes of Wakanda, dimana Eyes of Wakanda ini akan menceritakan tentang grup dari Wakanda, dimana sekelompok orang-orang Wakanda ini atau hero Wakanda akan menghentikan The Horde untuk menghancurkan semesta mereka. The Horde ini kalau di versi komik Marvel tuh sejenis seperti insects atau serangga pemakan dan penghancur gitu ya, dari para celestial, dikirimkan ke semesta-semesta untuk mendapatkan informasi yang banyak gitu, dan bisa digunakan juga untuk menghancurkan timeline dan juga multiverse. Berita berikutnya ini datang dari Project The Eternal. Yap, Eternal ini rencananya akan dilanjut ke season keduanya, ke film keduanya, tetapi ternyata Marvel Studios ini menghentikan pengembangan atau develop dari film Eternal ini sehingga di stop ya guys ya film Eternal, dan kita tidak akan mendapatkan film yang kedua. Wah, sangat disayangkan banget sih, padahal Eternal ini adalah salah satu film yang Jokastoy favorit banget pada waktu itu ketika nonton di bioskop. Waktu itu masih agak rada-rada pandemi ya teman-teman, sehingga memang benar-benar yang nonton ke bioskop itu memang yang suka banget gitu. Dari awal kemunculan trailernya aku sudah suka dengan The Eternal ini, walaupun memang tidak perfect dan ada beberapa hal yang harus dikritisi dari film Eternal, tetapi Eternal ini sangat layak untuk mendapatkan film keduanya. Tetapi karena banjir kritikan dengan rating yang rendah juga, akhirnya The Eternals ini tidak lagi lanjut guys. Tetapi cuman aku bingung juga ya sama netizen dan fans Marvel ini, ketika kemarin aja
rilis film Eternal, pada dihujat gitu ya guys. Tapi ketika film keduanya dibatalkan dan gak akan ada kelanjutan dari film The Eternal, pada berbondong-bondong semua kayak merasa sedih gitu, kayak merasa film ini sebenarnya bagus, harus di-develop lagi dan harus dapat film keduanya, kayak aneh aja. Seharusnya di awal ya didukung dengan rating yang oke juga ya. Jangan tiba-tiba berubah ketika nggak jadi dilanjutkan ini film. Karena kan banyak banget yang terjadi di film Eternal yang sangat penting untuk semesta Marvel, seperti para Celestial, ada juga Dan Whitman atau Black Knight. Pergi kemanakah para Eternals yang ditangkap oleh si Arishem? Sayang banget kalau nggak dilanjutin ya teman-teman. Semoga aja keputusan Marvel Studios ini masih bisa berubah. Terkait karakter Kit Harington yaitu Black Knight yang harusnya itu mendapatkan posisi yang penting karena kemunculannya di film Eternals, sekarang jadi nggak jelas guys, dikarenakan film Eternals, film sequelnya yang di cancel itu, sehingga untuk kemunculan Black Knight berikutnya itu masih nggak tahu. Apalagi film Blade by Mahershala Ali itu juga masih nggak tahu, itu nggak dilanjutkan ya teman-teman. Nggak tahu itu gimana kelanjutannya, apa sudah jadi syuting atau enggak itu film Blade ya. Diumumkan 4 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Masih berkutat dari segi penulisan skripnya yang masih alot dan masih tidak menemukan titik terang. Oke, berikutnya ini dari film Kraven the Hunter yang akan rilis kemungkinan akhir tahun 2024 Desember guys. Kraven the Hunter ini rilis trailer baru ya, yang bahkan itu menampilkan Rhino versi humanoid. Jadi ini Rhino-nya humanoid banget guys, bukan Rhino yang versi robotik. Kraven ini 4 kali ditunda ya jadwal perilisannya, dari yang awal tahun sampai yang akhir tahun. Katanya Sony itu sedang reshoot atau proses syuting ulang khusus untuk menampilkan si Rhino humanoid ini. Karena menurut sumber dari Scooper di Twitter, Rhino ini sebenarnya tidak muncul di film Kraven the Hunter. Munculnya hanya di ending aja gitu. Tiba-tiba ia berubah jadi Rhino bagian tangannya doang. Tetapi karena takut nanti dihujat lagi ya si Sony ini, akhirnya mereka reshoot dan ditunda dulu perilisan filmnya, kemudian membuat adegan baru dengan Rhino yang full banget, yang sudah menjadi humanoid versus si Kraven ini. Dengan rating R dewasa dan penuh darah serta brutal, aku yakin si Kraven the Hunter ini akan sedikit lah lebih sukses daripada Morbius. Karena kan ini R-rate, kayak banyak adegan brutalnya dan sadis, pasti kayaknya akan lebih banyak nonton di bioskop ya. Next, berita berikutnya datang dari karakter Man-Thing yang muncul di film Werewolf by Night, yang sekarang di tempat Marvel Studios. Itu karakter Man-Thing ini sedang dikembangkan dan develop karena akan ada project nih, special presentation khusus untuk Man-Thing. Wah, nggak sabar banget ya untuk melihat Man-Thing kembali beraksi di semesta Marvel. Oke, next news ini datang dari berita project Spider-Man keempat Tom Holland by Sony yang direncanakan akan rilis Juli 2026. Jadi itu kayaknya deketan dengan rilisnya Avengers Doomsday ya guys, atau film Avengers pertama di multiverse saga ini. Dan pastinya ini akan ada koneksinya. Spider-Man keempat juga tidak akan bertemu dengan Kingpin, atau nggak akan ngelawan si Kingpin sampai saga multiverse ini berakhir. Jadi ya sabar-sabar aja ya teman-teman. Untuk Marvel animasi Spider-Man Freshman Year itu sudah diganti dengan judul baru, yaitu Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Jadi bukan lagi Spider-Man Freshman Year ya teman-teman. Dan akan rilis di Disney Plus itu November 2024. Jadi khusus untuk akhir tahun ini akan ada series Agatha All Along di bulan September, dan di bulan November akan ada series Your Friendly Neighborhood Spider-Man. So, jadi ini nanti akan gandeng gitu ya guys. Nah, ditutup nanti akhir tahun itu adalah seri animasi What If season ketiga ya guys. Nah, jadi pantengin terus channel Jokastoy untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sedikit informasi dan berita terbaru Marvel Studios Marvel MCU News of the Week. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.